kawan untuk berusaha mencipta ruang. Sebuah sodoran, tidak ada kawan di sana. Belum menjadi sebuah ancaman bagi Afrianto, penjaga gawang Delta Sidoarjo. Ini Janarko, Waskito Janarko yang absen di pertandingan ketika mereka kalah dari Delta ya, pertandingan pertama. Ada 3 pemain pilar yang tidak tampil ketika Persita kalah 0-2 ya di pertandingan pertama 26 Maret sebelum putaran pertama berakhir ya. Ketika itu mereka tidak bisa diperkuat, salah satunya Waskito, juga ada Aan ya, Aan Kancil sayap kanan. Sehingga kekuatan mereka waktu itu diklaim oleh pelatih Fatma ini masih di bawah. Agak ini pelatih Delta jelas Joko Susilo, Bung Leti, cukup santai tampaknya. Iya, tentunya. Dan di pertandingan kali ini juga saya tidak melihat ada 2 pemain. Oh, Faisal Muftakin ada di bangku cadangan. Ya. Sedang sementara Ahmad Setiawan, salah satu pemain yang juga mencetak gol di pertandingan atau pertemuan pertama kedua tim, tidak ada di line up. Betul. Pemain. Iya, memang sejak masuknya 6 pemain baru yang tadi sempat kita bahas, memang ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Joko Susilo termasuk di line up, Bung Levi. Bahkan Ahmad Setiawan juga tidak ada di line up ketika mereka kalah dari PSBK ya pekan lalu tanggal 21. Sementara Faisal Muftakin masih menjadi cadangan dan ini menjadi salah satu mungkin bisa dibilang super sub juga Bung Levi ya, karena sejauh ini selalu bermain dari cadangan, dia sudah mencetak 2 gol ya. Dan hingga sejauh ini masih sebuah serangan mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Afrianto. Sebuah upaya yang coba dibangun para pemain tuan rumah ya. Afrianto, penjaga gawang yang juga sempat memperkuat Sriwijaya FC dan Tarito Putra, Bung Edu. Ya, betul. Afrianto sendiri selalu kerap bergantian dengan kiper lain satu lainnya ya, Arif Kurniawan. Di pertandingan sebelumnya Joko Susilo menurunkan Arif Kurniawan. Memang capsnya atau appearance-nya juga cukup berimbang ya. Arif Kurniawan sudah bermain 3 kali, sementara Afrianto ini ada pertandingan kelima dia sebagai starter ya. Kembali Persita mencoba membangun serangan. Andik di sana melebar ke sektor kiri. Pelanggaran baru saja kita saksikan bagaimana benturan tampaknya dilakukan oleh Andika Rendika. Salah satu kekuatan serangan Persita ada di sayap, Bung Levi. Di kiri mereka punya Aan Andik atau Aan Kancil ya. Dan di kanan ada pemainan juga sangat berbahaya ya, Sudah Sono. 2 pemain ini kerap membuat asis ya bagi penyerang-penyerang Persita Tulungagung. Tentunya kedua pemain ini harus diwaspadai. Tanpa kita saksikan Komo di sana mendapat pengawalan ketat. Dobia Cek Umar ya, pemain belakang yang ikut maju ke depan ya. Sudah dilakukan mengarah ke arah gawang, masih bisa mudah saja diantisipasi dan bukan menjadi sebuah ancaman berarti bagi gawang Delta Sidoarjo. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana tendangan bebas lambung lebih dekat pada penjaga gawang Afrianto. Kembali perebutan bola terjadi. Donald bisa ya, pelanggaran tampaknya. Ya, Donald bisa termasuk pemain yang cukup diharapkan bisa mengangkat performa Delta ya. Kita lihat usaha dia cukup keras juga ya. Donald bisa ketat dari Waskito. Betul. Dan ada sedikit pelanggaran, memang kita lihat Waskito menendang kaki dari Donald. Tendangan bebas bagi Delta Sidoarjo. Di sana ada Jeffrey Dwi Hadi. Tampak Rio. Para supporter yang memadati Stadion Rejo Agung sudah dilakukan, masih belum memberi ancaman berarti bagi gawang Edi Purwanto. Ya, Delta sendiri mengawali musim putaran kedua ini dengan hasil yang kurang menyenangkan begitu Bung Levi. Mereka kalah 1-3 dari PSBK Blitar. Sebelumnya juga mereka kalah dengan skor sama dari tim yang sama dan juga dari Persebaya dengan skor 1-3. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Delta selalu kalah dengan skor 1-3. Ini saya kira juga bisa menjadi motivasi untuk bangkit di pertandingan ini ya, Bung Edi. Kita saksikan sebuah upaya serangan. Tampaknya sudah terlebih dahulu terperangkap offside. Sebuah serangan yang coba dibangun oleh Persita Tulung Agung dari sektor kiri penyerangan ya. Dalam tayangan ulang kita saksikan memang jelas ya,
sudah ada 2 pemain Perseta yang lebih dulu tur perangkat offside. Ekspresi kekecewaan dari bench atau kursi cadangan dan ofisial tuan rumah. Dan tampak antusiasme dan juga apresiasi dari para pejabat daerah di Tulung Agung. Saat ini Perseta masih bersaing dengan 6 klub lainnya di grup 3 divisi utama, di mana Persebaya saat ini berada di puncak klasmen disusul oleh PSBK Blitar, Perseba Super Bangkalan, Perseta di posisi 4, Deltras posisi 5, Persib, lalu Persekam dan juga Persebo Bondowoso. Ya, grup 3 salah satu grup yang paling keras, Bung Levi, karena ada nama besar di sana, ada Persebaya, kemudian juga ada tim yang baru menjulang ya, Perseba Bangkalan Super, kemudian juga PSBK, termasuk Deltras juga, tim yang awalnya sempat dijagokan ya di grup ini. Dan di grup 3 memang menghadiahkan 3 tiket ya untuk ke 12 besar bersama dengan grup 2, sementara grup 1 dan grup 5 hanya memperebutkan 2 tiket 12 besar. Ini tentu memberi kesempatan bagi kedua tim ya untuk mendapatkan 1 tiket ekstra. Mungkin 1 tiket lagi sudah dalam tanda kutip ya, mungkin menjadi milik Persebaya, Bung Levi. Dan tercecer di peringkat kelima, tentunya ini menjadi perhatian khusus dari manajemen Deltras yang sejauh ini beberapa musim sebelumnya kita kenal masih berlaga di pentas tertinggi. Iya, betul. Indonesian Super League sebelum terdegradasi. Iya. Musim 2011-2012 lalu. Ya bang, sejak ESL 2008-2009 Delta sudah 3 kali tampil di ESL, Bung Levi ya. Ya. Kita saksikan bagaimana sebuah tekanan. Bukan sebuah pelanggaran, namun masih dikuasai para pemain Deltras. Bisa dicuri tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jonal Romeo. Ya, pemain asal Belanda, masih muda sebetulnya Bung Levi, 21 tahun, cuma posisinya memang sangat besar ya. Dia membuat gol ketika tampil di debut melawan PSBK ya, walaupun ketika itu Deltras kalah 1-3 ya. Dibuang saja, tidak mau mengambil resiko, dan ada satu tampaknya Donald bisa kita saksikan dalam tayangan ulang benturan yang dialami oleh Dobia Cek Omar. Ya, dengan Waskito tampaknya lagi-lagi dengan Woko tampaknya Waskito memang ditugaskan secara khusus ya untuk mengawal Donald Bisa ini, pemain baru dari Deltras. Ya, memang pemain yang cukup berbahaya, Bung Levi. Diambil dari PSAP Sigli, mencetak 4 gol dari 5 pertandingan. Ini pelatih Perseta Kurnia Patmedi, nama lengkapnya Bung, juga orang asli Tulung Agung. lemparan ke dalam sudah dilakukan. Khairul Anam tadi bekerja sama dengan Nanda Setiawan, lebar. Kembali masih dikuasai para pemain dari Perseta, mencoba membuka ruang. Melebarkan Khairul Anam, berhadapan dengan Aulia. Bola meninggalkan lapangan permainan dan menyisakan tendangan penjuru bagi Perseta Tulung Agung di menit ke-12 babak pertama. Sudah dilakukan. Aan Andik berusaha melewati kawalan Aulia. Tampak Jeffrey Dwi Hadi, ya, pemain yang termasuk veteran atau senior, Bu. Bahkan pernah menjadi juara Liga Indonesia bersama Persik Kediri ya tahun 2006. 32 tahun usianya saat ini. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Masih jauh dari sasaran sebuah tendangan voli. Percobaan tendangan memanfaatkan sebuah sepak pojok masih belum menemui sasaran dengan tepat. Kembali sejauh ini kedua tim masih kesulitan untuk
menciptakan peluang. Aan Andik, saksikan bagaimana antusiasme tinggi yang ada di Stadion Rejo Agung. Ya. Tentunya kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih angka sempurna di pertandingan kali ini, dan kita saksikan sebuah upaya serangan dari Donald Bisa. Masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Perseta. Melebar ke kanan, Sudarsono bekerja sama dengan Koirul Anam, Waskito, Nanda Setiawan. Ya, cukup sabar. Kita lihat pemain Persita tampaknya memang ada yang cedera ya. Ferdiansah Haji, bek kiri dari Persita Tulungagung. Kita belum tahu ada insiden apa di lapangan. Ferdiansyah, salah satu pilar di lini bertahan dari Perseta. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana tampaknya benturan. Sebenarnya tersentuh kaki dari Donald Bisa ya, Joseph atau Donald Bisa yang ada di situ, Bung Edu. Karena dalam kondisi seperti itu memang agak sulit ya, segalanya serba cepat dalam perebutan bola. Dan inilah bentuk apresiasi dari Laskar Badai Selatan, Lasbas, yang merupakan supporter setia dari Perseta Tulung Agung. Ya, Lasbas sudah berusia 6 tahun, Bung Levi, sejak pertama kali dibentuk tahun 2007 ya. Ketika itu Perseta masih bermain di Divisi 2. Sebelumnya namanya Perseta Mania, Bung Levi. Tapi dengan Lasbas saya kira mereka sudah sangat cukup fenomenal ya musim ini. Tentu ambisi mereka tampil di ESL ya, sehingga bisa bersaing dengan supporter-supporter militan seperti Aremania, Jakmania, Viking dan sebagainya, Bung Levi ya. Dan sejauh ini memang Perseta masih sangat berpeluang untuk bisa naik kasta. Betul. Mengingat saat ini hanya terpaut 1 angka dari peringkat 3 klasmen grup 3 Perseba Super Bangkalan. Dan tentunya jika berhasil meraih poin sempurna atau setidaknya 1 poin di pertandingan ini, sudah cukup untuk mendongkrak posisi dari Perseta yang secara keseluruhan masih unggul selisih gol dari peringkat 3 Perseba Super. Kita saksikan masih sangat ketat dan sangat disiplin lini bertahan dari Perseta yang digalang Ferdiansyah, Komo Joseph, Waskito maupun Koirul Anam. Masih sulit ditembus oleh barisan penyerang Deltras Sidoarjo. Ya, kita lihat tadi pemain Deltras masih berkomunikasi, kayaknya banyak pemain baru, Bung ya. Iya, tendangan penjuru sudah dilakukan, berbahaya, masih Klemis di sana, dibuang, gagal. Dobia Cek Umar mencoba melakukan tendangan, namun bola melambung jauh di atas Mr. Edi Purwanto. Kita saksikan masih tampak rileks ya. Joko Susilo, pelatih yang cukup berpengalaman, Bung, bahkan musim lalu dia ikut menyelamatkan dalam tanda kutip ya Gresik United ya dari degradasi. Mereka akhirnya bisa selamat karena bermain playoff lawan PSIM. Dan tendangan penjuru tampak Aulia Tri Hartanto sudah dilakukan. Belum tepat pada sasaran, justru tendangan penjuru lebih dulu meninggalkan area permainan. Tampak Joko Susilo sangat fokus memperhatikan bagaimana permainan anak asuhnya. Joko Susilo mengatakan bahwa Perseta merupakan salah satu tim kuda hujan di grup 3, Bung Edu. Ya, betul. Lagi-lagi offside. Kembali tertangkap offside. Kita saksikan bagaimana dalam tayangan ulang sebuah kejelian dari lini bertahan Deltras Sidoarjo dalam menerapkan perangkap atau jebakan offside. Ya, karena kita lihat Deltras hanya menggunakan 3 pemain belakang Levi ya, sehingga komunikasi di antara mereka untuk melakukan jebakan offside lebih mudah dibanding dengan menggunakan misalnya 4 pemain sejajar ya. Kita lihat Aulia dan
Heri Fiandoyo lebih bermain sebagai back sayap ya di tengah ya, dengan formasi 3-4-3. Ini saya kira formasi yang menarik, cukup berani yang dilakukan oleh Joko Susilo ya. Walaupun mereka datang sebagai tamu, tapi menggunakan formasi yang cukup ofensif ya. Dan kita saksikan kembali upaya coba dibangun oleh Perseta, namun membentur Kasiadi salah satu lini bertahan. Pemain dari Dede Hugo. Betul, Kasiadi pemain yang cukup pengalaman dan senior, Bung. Sudah 33 umurnya. Lemparan sudah dilakukan, Khairul Anam. Oh, tidak ada kawan di sana. Sodoran dari Waskito. Kalir keras meninggalkan lapangan permainan. Kembali kandas, upaya dari anak-anak Laskar Pantai Selatan Perseta Tulungagung memasuki menit ke-19 babak pertama. Skor masih 0-0 atas tamunya Deltras Sidoarjo. Kembali bisa dicuri. Sejauh ini pola penyerangan dari Deltras Sidoarjo walaupun dihuni beberapa pemain baru, Donald Bisa dari Mali dan juga Jomel Romeo, tampaknya belum memberi kontribusi signifikan di lini depan, Bung Edu. Ya mungkin secara individu kemampuan Jamel ataupun Donald Bisa cukup mumpuni, Bung Levi, tapi secara tim saya kira masih agak butuh waktu ya, karena di pertandingan ini sendiri Donald Bisa kita lihat ditempatkan sebagai penyerang tunggal ya, sementara Jamel dan Coach Kuswaha yang menjadi pencetak gol terbanyak bagi Deltras justru bermain di belakang Donald. Ini saya kira segitiga ini yang perlu lebih konsisten lagi dalam kerjasama ya. Tadi kita lihat banyak sekali kesalahpahaman ya, terutama di antara Kos dan Jamel yang memang berada di belakang dari Donald Bisa ya. Baru saja kita saksikan sebuah pelanggaran, tendangan bebas sudah dilakukan. Tidak ada kawan di sana. Sudarsono tanpa bersiap-siap mengambil tendangan penjuru. Ya. Tomo Joseph juga membantu dalam situasi bola mati. Mampukah dimaksimalkan? Dan hampir saja sebuah tendangan voli. Kita saksikan bagaimana Nanda Setiawan coming from behind melakukan tendangan first time, namun masih belum tepat pada sasaran, Bung Edu. Ya, umpan yang sangat baik dengan bebas, tendangan penjuru yang sangat baik dari Sudarsono dan juga dimanfaatkan dengan sangat baik dengan Nanda. Hanya memang agak masih jauh meleset, Bung. Nanda salah satu pemain yang cukup diandalkan. Ini kita lihat Agus Armada, manajer mereka sampai gemes, Bung ya. Memang sangat berambisi untuk bisa menangkan pertandingan, Bung. Tentunya menjadi tanda yang harus diperhatikan. Bagaimana kita saksikan tadi Nanda Setiawan tidak terkawal, dan tentunya sangat berbahaya seandainya akurasi dari Nanda tadi. Lagi-lagi sebuah tendangan percobaan dari Waskito. Ya, Waskito Woko, Bung. Main belakang yang tadi kita lihat sering sekali berduel dengan Bisa Donald ya, Bung ya. Yang formasi ataupun gaya permainan dimainkan oleh Perseta lebih ke offensive football, Bung ya, dengan formasi 4-4-2, sehingga mereka serangan mereka bisa lewat mana saja, lewat dua sayap ataupun gelandang sentral yang dihuni oleh Nanda Setia dan Agus Wahidi tadi kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan Perseta berusaha untuk buka ruang. Tampaknya sebuah tindakan sportif karena ada satu pemain Perseta yang tergeletak di lapangan, Agus Wahidi. Beradu kepala tampaknya tadi kita lihat. Ya, kita saksikan tampaknya ada benturan dengan Jeffrey Dwi Hadi. Ya. Lagi-lagi laga keras dan mulai berdiri Joko Susilo memberi instruksi memasuki menit ke-24 babak pertama. Pelatih yang sangat pengalaman, Bung, pernah juga melatih Persiwa selain dari Persegres atau Gresik United. Ini kita lihat Kurnia Patmedi, pelatih dari Persat Tulungagung.
termasuk pelatih yang cukup setia, Bung, karena sudah cukup lama menangani Perseta, termasuk ketika mereka jadi juara divisi 3 ya tahun 2006. Kembali ke lapangan pecinta Sport One, kita saksikan bagaimana tindakan sportif di pertandingan kali ini. Dapat kami informasikan bahwa pertandingan berlangsung di Stadion Rejo Agung, Tulungagung, markas dari Perseta yang saat ini menjamu Delta Sidoarjo, di mana Perseta dengan kostum kuning hijau dan Deltras merah putih. Sebuah serangan masih bisa diantisipasi, dibuang saja oleh Kasyadi. Ya, Kasyadi namanya mirip dengan pegolf Indonesia, Bung, ya, terkenal ya. Kasyadi, mantan pemain Persisam dan juga Persijap, menjadi salah satu pilar lini bertahan dari Delta Sidoarjo. Oh, gagal tadi. Sebuah upaya Khairul Anam berusaha untuk melewati hadangan dari Kasyadi atau Auliatri Hartanto. Ya, di kanan Perseta ada Sudarsono dan Khairul Anam ya. Gelandang kanan luar dengan bek kanan ini Khairul Anam cukup baik kerjasama di antara mereka dan membangun serangan laut di sisi kanan. Kembali kita saksikan sebuah upaya. Oh, salah umpan, dibuang saja, dan kali ini tampak Deltras berusaha untuk melakukan serangan balik. Donald bisa di sana, berusaha mendapat kawalan ketat, bekerja sama. Oh, bisa dicuri, lagi-lagi kandas upaya dari Deltras. Ferdiansyah, Andik kepada Agus Wahendi, berusaha untuk bersabar. Ya, betul. Baik sekali kita lihat penguasaan bola atau penguasaan permainan dari para pemain Perseta. Mereka begitu sabar ya mainkan bola. Kita saksikan bagaimana usaha yang coba dibangun oleh Laskar Badai Selatan Perseta Tulungagung. Oh, salah umpan, namun masih bisa dikejar dan bola kembali jatuh ke kaki para pemain Perseta. Kali ini Deltras, oh, dicuri saja sebuah sigapan, diperlihatkan Khairul Anam. Kembali lemparan ke dalam, Bung Edu. Iya. Kita lihat bagaimana para pemain Deltras dipaksa untuk bertahan, Bung, hingga menit ke-26. Lebih banyak mengandalkan serangan balik. Kita lihat ada umpan salah dari Komo untuk Ferdiansyah. Dan kita saksikan, dan seperti Anda katakan tadi bahwa rekor dari laga kandang sendiri yang dimiliki oleh Perseta sebetulnya cukup impresif, Ya, Edu. betul. Saat ini Laskar Badai Selatan tercatat dari 4 laga kandang mereka mencetak 2 kemenangan dan 2 imbang. Iya, betul. Dan tentunya ini menjadi tekanan tersendiri atau menjadi target tersendiri yang berusaha untuk dipertahankan oleh tuan rumah di pertandingan kali ini. Baru saja kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dobiacik Omar. Ya, pada Dede Hugo ya, penyerang andalan dari Perseta. Pemain yang juga pernah jadi andalan Jatim ya di PON 2008. Kita ingat ketika itu mereka meraih medali emas di bawah Aji Santoso. Ada 2 ex PON Jatim 2008. Kebetulan sama-sama penyerang, Bung Levi. Dede Hugo dan Harmoko tandemnya. 2 pemain yang tampil di sangat baik ya ketika itu. Dan hingga sejauh ini sayangnya Dede Hugo belum mempersembahkan gol bagi sebelasannya, Bung Edu. Kembali sebuah peluang dimiliki oleh Perseta melalui tendangan bebas. Sudah dilakukan keras saja mengarah ke gawang. Masih tepat berada dalam posisi yang tepat. Bagaimana penjaga gawang Afrianto bisa sempurna mengantisipasi tendangan bebas yang dilakukan oleh Waskito. Ya, sebuah usaha yang cukup bagus dari Waskito walaupun masih sangat mudah dipatahkan oleh Afrianto. Tapi di luar itu saya kira ini ada salah satu alternatif ya ketika serangan-serangan mereka masih untuk sementara masih katakanlah mentok ya di pertahanan dari Deltras.
Kembali Deltras mencoba menekan, namun di sana ada Komo Joseph menjadi salah satu pilar lini bertahan dari Perseta Tulungagung. Cukup impresif penampilan pemain asal Kamerun ini dalam mengawal pertahanan dari tuan rumah, Bung Edu. Ya, Komo sendiri pemain baru sebelumnya ya, Bung ya. Musim ini dia didatangkan dari PSBI dan langsung menjadi kapten. Ya, cukup settle ya, dalam 7 pertandingan dia selalu tampil. Ada 3 pemain yang selalu tampil dalam 7 pertandingan. Selain Komo, ada Sudarsono dan juga Dede Hugo yang tadi kita sebutkan penyerang andalan mereka. Kembali pelanggaran Dombia Sheikh Umar, salah satu pemain andalan asal Mali yang dimiliki oleh Deltras Sidoarjo. Iya, kabarnya juga cek Dombia ini juga masih dievaluasi, Bung. Bukan tidak mungkin nasibnya akan sama seperti Tomo Sakai dan Traore yang dicoret ya, karena bursa transfer masih bergulir ya, masih baru akan ditutup oleh PT LI akhir April nanti. Jadi masih ada kesempatan bagi tim-tim termasuk juga Perseta untuk melakukan perubahan, penambahan pemain. Dan kita tahu Persita sendiri sudah mendatangkan Nelson Coparo ya, pemain dari Persiwangi. Tadi kita lihat ada di cadangan. Dan tentunya sangat menarik untuk menyimak bagaimana strategi dari manajemen setiap tim untuk menghadapi putaran kedua dari divisi utama kali ini. Betul. Dan kita masih menanti apakah perombakan atau perubahan yang dilakukan Deltras Sidoarjo terhadap sejumlah pemain mereka bisa memberi kontribusi signifikan di pertandingan kali ini kala mendapat jamuan dari Perseta Tulungagung. Sejauh ini memasuki menit ke-30 babak pertama, skor masih 0-0. Kedua tim tampak masih berusaha untuk bersabar walaupun Perseta sendiri sudah menciptakan sejumlah peluang dan baru saja kita saksikan offside. Ya, offside, Bung. Kita lihat cukup tepat tadi cek Dombia ketika menarik ya, berlari. Karena memang seperti saya sebutkan tadi hanya 3 pemain belakang. Itu kita lihat ketika Sudarsono masuk, sementara pemain-pemain belakang dari Delta naik ke atas sehingga sifat perangkap offside. Hanya memang jika swing bukan tidak mungkin ada miss, dan itu bukan tidak mungkin akan jadi bumerang ya bagi Delta, Bung Levi. Iya, dan kita saksikan tadi bagaimana kecepatan seorang Sudarsono ya, yang sejatinya berperan sebagai winger. Kembali sebuah tekanan coba dibangun oleh pelanggaran, tampaknya pergerakan impresif dari Aan Andik harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran. Aan Andik dijuluki si kancil, Bung, mungkin karena pergerakannya sangat lincah, Bung. Memang sejauh ini dia saya kira cukup punya peran ya, terutama untuk membangun serangan dari sayap kiri atau kanan pertahanan dari Deltras. Sejauh ini kita belum lihat dia bertukar tempat atau shift positionnya dengan Sudarsono yang di sayap kanan. Padahal pertukaran posisi bisa menjadi salah satu opsi ya untuk mengelabui pemain belakang lawan. Bisa menjadi salah satu senjata andalan bagi Perseta, mengingat para pemain mereka seperti Aan Andik dan juga Sudarsono memiliki kemampuan untuk beroperasi di sejumlah posisi. Dan kita masih menanti bagaimana sebuah sepakan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh Aan Andik, mampukah memberi keuntungan bagi tuan rumah. Sudah dilakukan, jauh sekali dari sasaran, masih belum tepat dan tidak akurat ya. Terlalu ambisius tampaknya Aan Andik, Bung. Pemain masih cukup muda ya, 25 tahun. Dia pernah bermain di ESL juga tahun 2009, ketika itu dia membela Persik Kediri. Hanya memang tidak banyak jam tampilnya, hanya 7 kali, 1 sebagai starter, sisanya sebagai cadangan. Dan divisi utama saya kira bukan tidak mungkin ya menjadi katakanlah kawah Chandra di muka ya, untuk terus mengasah dia sebelum kembali tampil di ajang paling elit ya, ISL. Kembali lemparan ke dalam bagi tuan rumah. Memasuki menit ke-33 pertandingan antara Perseta Tulungagung berhadapan dengan Deltras Sidoarjo di Stadion Rejo Agung Tulungagung.
di mana kedua tim masih saling menjajaki dan berusaha untuk menciptakan peluang secara perlahan. Bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Oh, masih ada satu pemain Deltras tergeletak. Kita saksikan tampaknya Andika Rendika. Iya, tampaknya dengkulnya Bung ya, sempat terkena. Dalam tayangan ulang berbenturan dengan Andik. Iya, Andika Rendika, Andik dan Andik Bung ya. Iya. Dua nama yang hampir similar di kedua tim berbenturan, dan kita masih menyaksikan bagaimana tim medis melakukan perawatan atau penanganan terhadap Andika, salah satu pemain muda yang dimiliki Deltras Sidoarjo, merupakan jebolan dari Persebaya U21. Ya. Dan inilah atribut dari Lasmas yang tadi di awal acara sempat kita saksikan bagaimana atraksinya. Ya, kita lihat di tiga pemain belakang dari Deltras, ada Kasyadi, ada Ihwan Caksono dan Cek Nobia. Cukup kerepotan ya menahan dari gempuran Perseta, walaupun mereka juga dibantu oleh Aulia dan Heri Fiandoyo yang berperan sebagai wingback. Memang dengan serangan-serangan yang cukup tinggi intensitasnya dari Perseta, agak sulit juga bagi Deltras untuk terus berkonsentrasi selama 90 menit pertandingan. Ini saya kira yang di masa-masa atau di sisi-sisi sela-sela mereka lost concentration, bukan tidak mungkin akan terjadi gol, Bung ya. Konsentrasi penuh dan fokus tentunya menjadi syarat mutlak bagi kedua tim, mengingat pertarungan sendiri masih berlangsung dengan skor kacamata memasuki menit ke-36 babak pertama. Dan kita saksikan bagaimana sebuah upaya coba dibangun oleh Deltras kembali kandas. Pelanggaran tampaknya Aulia Tri. Kartu kuning diberikan oleh wasit Adi Supriyono terhadap Aulia Tri Hartanto. Tentunya dalam tayangan ulang kita saksikan. Betul. Memang pelanggaran jelas, Bung, karena dia mengangkat kaki dan mengenai katakanlah betis dari pemain dari Perseta. Ini sebuah peringatan bagi Aulia, karena satu kartu kuning lagi dia akan selesai, Bung ya. Dan itu akan merugikan bagi Deltras Sidoarjo ya. Kembali lemparan ke dalam bagi Perseta Tulung Agung. Komo Joseph lebar ke kanan, masih mampu dikejar Khairul Anam. Kembali Jomel Romeno. Ya, pemain dari Belanda, Bung ya, diambil dari Vitesse Delft, klub divisi 4 di Belanda. Untuk ukuran divisi utama saya kira skillnya cukup lumayan, Bung. Apalagi pelatih Joko Susilo cukup lama memantau dia, sudah ikut seleksi sejak Januari, tapi baru di putaran kedua ini Jamel benar-benar dikontraknya. Dan kita masih menunggu bagaimana kontribusi dari pemain asal Belanda tersebut. Iya. Dengan skill maupun posturnya yang juga cukup menyita perhatian di antara para pemain yang ada di lapangan. Aan Andik, Nanda Setiawan langsung sedorong ke depan. Masih cukup bersabar para pemain Perseta. Kita lihat dua penyerang Perseta, Harmoko dan Dede Hugo, selalu kesulitannya ketika mendapat bola, sehingga bola harus kembali dipantulkan ke belakang. Saya kira ini harus menjadi pertimbangan khusus ya bagi pelatih Karnia, bagaimana dia mengefektifkan serangannya. Dan kali ini memasuki kotak penalti. Apa yang terjadi? Tampaknya sudah terlebih dahulu terperangkap offside. Tampak kita saksikan protes dilakukan para pemain Perseta. Walaupun sebetulnya dalam tayangan kita saksikan bagaimana Bung Edu ya. Iya. Seharusnya tidak offside saya kira, Bung ya. Karena memang
bola ketika dilempar, posisi pemain dari Perseta belum berada di belakang. Ada satu pemain belakang, pemain Perseta yang ada di belakang dan di atas, tapi dia tidak berpengaruh pada arah bola. Jadi memang seharusnya onside, Bung. Ada sedikit, mungkin hakim garis atau asisten wasit punya pertimbangan sendiri. Pandangan dia tentu berbeda dengan pandangan kita dari sini, Bung Levi. Dan terlepas memang bola yang dieksekusi masih jauh dari sasaran, tapi tentunya tadi kita saksikan protes pun tidak terlalu berlebihan, mengingat akhir-akhir ini tindakan tegas dilakukan oleh Komisi Disiplin PSSI terhadap segala hal yang menyangkut kekerasan. Salah satunya sudah terjadi pada Roma Ropen, Bung. Peter Roma Ropen yang dihukum seumur hidup, Bung ya. Tentu masih ada kesempatan bagi Peter untuk banding, tapi dengan keputusan yang diambil oleh Komdis dalam hal ini Hinca Panjaitan, saya kira sebuah tindakan yang tegas dan bisa menjadi warning ya bagi pemain. Bahkan tidak hanya pemain, Bung Levi, kita tahu juga ada 17 wasit yang sudah dihukum ya oleh komite wasit, oleh Roberto Rau saat ini ketuanya. Dan ini saya kira bisa diharapkan tentu memberikan efek jera ya kepada pemain-pemain atau siapapun aktor-aktor yang di sepak bola Indonesia yang mencoba bermain di luar aturan gitu, Bung Levi. Betul sekali, dan semoga saja tindakan tegas yang dilakukan oleh Komisi Disiplin bisa berimbas dan berdampak berbanding lurus dengan prestasi sepak bola Indonesia. Dan kembali ke lapangan kita saksikan kembali sebuah upaya dari Deltras. Kandas, tidak ada kawan di sana. Tampak cukup percaya diri para pemain Perseta meladeni tamunya yang juga cukup lama malang melintang di dunia sepak bola nasional, di kancah sepak bola nasional. Ya mungkin saya kira karena cukup banyak pemain-pemain dari Perseta yang masih sangat muda, Bung Levi, sehingga mereka sangat agresif ya. Karena rata-rata pemain mereka ini adalah 25 tahun. Ada Agus Wahid 24 tahun, kemudian Iwan atau Aan Kancil 25 tahun. Ada juga pemain belakang Komo masih 26 tahun. Ini saya kira bisa memberikan katakanlah energi yang lebih besar misalnya dibandingkan pemain-pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun, Bung Levi. Betul sekali, dan tentunya ini menjadi salah satu lumbung dari talenta. Iya. Salah satu bagian dari pembibitan yang tentunya juga secara profesional sudah memperlihatkan skill mereka. Ya. Dan mereka tentu punya waktu cukup banyak nanti jika misalnya mereka tampil bisa lolos ke GSL, Bung. Karena sejauh ini memang yang kita tahu format yang dimainkan oleh PTRI tetap tidak berbeda dengan musim lalu, di mana hanya ada 3 tim untuk promosi atau 4 tim dengan satu tiket diperebutkan dengan partai playoff ya. Jadi dari 12 besar nanti ada 4 tim yang masuk ke semifinal, 2 atau 3 dari mereka ini lolos langsung, dan 1 tim nanti yang paling terakhir harus melakukan playoff ya, menghadapi posisi paling akhir di zona. Kita saksikan baru saja, Bung Edu, sebuah peluang yang gagal dimaksimalkan. Dalam tank ulang kita saksikan sebuah tangkapan yang tidak terlalu sempurna, namun Engkus Kuswa juga tidak dalam posisi yang siap untuk menyambut bola yang sedikit lepas dari tangkapan Edi Purwanto. Ya, saya kira ini peluang pertama mungkin ya dari Deltras. Betul. Dan bagi Engkus ini peluang pertama juga. Engkus sendiri menjadi salah satu andalan lini depan Deltras, Bung Levi ya, sudah mencetak 4 gol. Emang dalam 3 pertandingan terakhir atau 4 pertandingan terakhir dia belum juga mencetak gol. Ini menjadi sebuah tantangan ya bagi Engkus, pemain yang berasal dari Majalengka, Bung, Jawa Barat. Kembali Perseta mencoba membangun serangan, namun masih terbentur rapatnya lini bertahan, dan kali ini Donald bisa di sana. Buat terobosan, kita saksikan bagaimana Joma Romero masih bisa ditepis Edi Purwanto. Sebuah peluang, tampak dorongan tadi kita saksikan dilakukan oleh Waskito. Sebuah peluang yang dimiliki oleh Deltras Sidoarjo masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Edi Purwanto. Dalam teknologi kita saksikan bagaimana Joma Romero bisa melepaskan diri dari kawalan dan melepaskan tendangan keras. Namun Edi Purwanto masih berada di posisi yang tepat untuk menepis bola.
Satu peluang yang sangat baik ya dari Deltras, dari Jamel memanfaatkan umpan terobosan. Ini saya kira yang bisa menjadi senjata mematikan ya bagi Persita jika mereka terlalu asik menyerang, Bung Levi. Betul sekali, dan saat ini Andika Rendika siap mengeksekusi tendangan bebas dari kanan pertahanan. Oh, berbahaya, tidak kena. Oh, kali ini berbalik. Persita membangun serangan cepat kali. Sayang kontrol bola yang kurang tepat. Oh, ada sedikit tensi yang harus dikendalikan oleh para pemain. Kita saksikan pecinta Sportuan. Tentunya bagaimana reaksi dan juga tensi yang tersaji di pertandingan kali ini. Ya, tensi derby yang tinggi memang sering memicu emosi, Bung, dan sangat wajar jika terjadi tensi yang tinggi, tapi jangan sampai itu tentu saja tidak boleh keluar dari rules yang ada, fair play, sportivitas, karena bagaimanapun mereka semua sama pemain yang mencari makan di lapangan. Betul sekali, dan sejauh ini kita saksikan masih terlihat terkendali dan kondusif suasana di pertandingan kali ini. Oh, memang ada sedikit benturan. Ya, dengan Harmoko tampaknya, Bung ya. Ya, ada sedikit tindakan yang kurang terpuji tampaknya dilakukan oleh Harmoko, agak menendang. Satu hal yang tentu saja sangat tidak perlu, Bung Levi. Apalagi tadi kita sempat bahas bahwa Komisi Disiplin juga sedang giat-giatnya memberantas, termasuk juga tindak kekerasan di lapangan, Bung. Ada sedikit bahasa tubuh yang memang bisa berarti negatif ya, dan tentunya ini tidak lepas dari gengsi. Betul. Partai derby kali ini, derby Jawa Timur antara tuan rumah Persita Tulung Agung dan Deltras Sidoarjo. Ya, dan kita tentu tidak berharap pertandingan ini dikotori dengan insiden-insiden yang memalukan, Bung ya. Apalagi kita lihat tadi ada Bupati dari Tulung Agung, Herunus Cahyo, menonton langsung di lapangan. Masih tergeletak di lapangan. Dan kita saksikan Jeffrey Dwi Hadi, sang kapten, tampak berdiskusi dengan wasit Adi Sutriyono. Ya, dua kapten Jeffrey di Delta, sementara di Persita kita lihat Komo Joseph sedang coba melakukan negosiasi dengan wasit. Kita belum tahu, ada kartu tampaknya akan dikeluarkan oleh wasit. Saya kira sangat wajar kondisi seperti ini. Mungkin buat Harmoko, Bung ya. Dan kita masih menunggu, memang tangan dari wasit Adi Sutriyono sudah memegang sebuah kartu berwarna kuning, dan tampak Harmoko, Bung, diberi peringatan tegas oleh wasit. Ya, Jeffrey juga tampaknya, Bung, kapten dari Deltras. Dua pemain, saya kira memang sangat wajar, Bung, dua pemain ini. Kita lihat Harmoko tadi sempat menendang pemain dari Deltras, sementara Jeffrey mungkin ikut menindaklanjuti, Bung ya, karena kondisi seperti ini tentu saja sangat tidak diharapkan, bahkan tidak diperbolehkan dalam sepak bola yang notabene sangat menjunjung tinggi fair play. Komo Joseph bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas, dan kita saksikan tambahan waktu 3 menit di babak pertama. Sudah dilakukan. Oh, masih di atas Mr. Afrianto, tendangan yang dilakukan oleh Waskito, dan tampak Kurnia Patmedi masih intens memberikan atau memperhatikan bagaimana anak asuhnya meladeni perlawanan dari tim tamu Deltras Sidoarjo. Betul, kemenangan memang mutlak untuk Persita, Bung, dengan kondisi seperti ini, dan kemenangan mereka mungkin bisa berharap menutup musim di posisi ketiga minimal untuk mendapatkan satu tiket ke 12 besar sebelum meraih atau membidik semifinal sebagai salah satu target atau salah satu acuan untuk bisa lolos ke ASL musim depan, Bung. Terlalu deras tadi umpan yang dituju Jomel Romeno. Wasit Adi Sutriyono sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Pertandingan untuk sementara antara Persita Tulung Agung berhadapan dengan Deltras Sidoarjo. Skor masih 0-0, dan pecinta sport bagaimana ketatnya
laga di babak kedua. Kita akan segera kembali tentunya setelah jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana.